Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini ada cerita horor tentang pasar hantu di Puncak Merbabu. Makhluk halus pun nampaknya perlu bertransaksi antar sesamanya. Buktinya, ada pasar setan yang selalu ramai tiap malam di puncak Gunung Merbabu. Apakah hanya isapan jempol belaka? Ternyata tidak. Pasar setan. Sepertinya perkataan ini sangat naif didengar telinga kita. Tapi fenomena ini sudah lama beredar di lingkungan masyarakat yang tinggal di lereng Merbabu, salah satu gunung yang sangat dikeramatkan di tanah Jawa. Konon di puncak, atau barangkali juga di salah satu bagian gunung ini, terdapat apa yang dinamakan pasar setan. Benarkah demikian? Ini cukup membuat penasaran. Selain Merbabu, ternyata ada banyak gunung angker lainnya juga di Indonesia. Tim Mapala dari salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta Barat telah mencoba memastikan tentang keberadaan pasar setan Puncak Merbabu itu. 29 Maret tahun 2001, rombongan Mapala berangkat. Tim tersebut berjumlah 9 orang. Mereka adalah Rudi, Irwan, Jimmy, Edwin, Rahmat, Thomas, Amin, Ridwan, dan juga Sutrisno. Mereka tergabung dari berbagai fakultas. Tanggal 30 Maret, ketika matahari terbit di langit ufuk, kami telah sampai di kaki Gunung Merbabu. Alhamdulillah, perjalanan berlangsung sangat lancar tanpa aral melintang. Sebagai langkah pertama, kami mulai beradaptasi dengan penduduk sekitar di kaki Gunung Merbabu, yang sebagian besar masih berbahasa Jawa Totok. Maksud tujuan kami beradaptasi yang terutama adalah untuk mengetahui informasi seluk-beluk tentang kepercayaan pasar setan di Puncak Merbabu sana. Tak banyak hal yang berhasil kami sadap berkaitan fenomena itu. Yang pasti, seusai memperoleh berbagai informasi tentang segala sesuatu di Merbabu, kami pun membuat rencana pendakian. Sambil menyusun rencana pendakian, untuk melepas lelah, kami istirahat 1 hari 1 malam. Baru pada paginya, tepat jam 8, kami mulai mendaki. Kondisi tim saat mendaki tak jauh bedanya dengan TNI ketika latihan perang. Ketika kami sampai di sebuah area yang menurut warga setempat disebut Ketong Songo, kami menemukan kejadian yang ganjil. Kenyataan ini membuat kami sangat penasaran. Ketika berada di area ini, kami bertemu dengan jasad lelaki yang telah meninggal. Posisi mayat itu dalam keadaan semedi. Anehnya, tubuh lelaki ini sama sekali tidak menebarkan bau busuk. Hanya pakaiannya yang nampak lusuh dengan tubuh nampak kering kerontang. Benarkah apa yang telah kami lihat? Ini benar. Kasat mata nyata adanya. Semua anggota tim melihatnya. Mungkin keadaan tubuh lelaki parubaya itu telah sedingin es. Kami mencoba mengambil gambar jasad tersebut dengan jepretan kamera. Hampir saja jantung ini copot. Betapa tidak. Ketika kami menekan tombol kamera, tiba-tiba jasad tadi lenyap begitu saja, entah kemana. Kejadian aneh ini disaksikan oleh seluruh anggota tim. Melihat kenyataan ini, beberapa anggota tim tak dapat menutupi perasaan takut. Mereka mengusulkan agar pendakian pun dibatalkan. Setelah bermusyawarah, keputusan yang diambil pendakian akan tetap diteruskan. Kami berpegang pada prinsip awal bahwa kedatangan kami ke Merbabu bukan dengan tujuan tidak baik, apalagi ingin berbuat onar.
Dan yang pasti, kami sepakat untuk senantiasa mengingat pesan yang diwanti-wantikan oleh salah seorang tetua warga yang kami temui di lereng kemarin, bahwa sepatah kata pun kami tidak boleh berkata yang berbau melecehkan keadaan setempat. Juga diwanti-wanti agar bila bertemu atau menjumpai apapun, kami diminta diam. Tak perlu banyak komentar, apalagi menduga-duga yang tidak-tidak. Bismillah. Akhirnya kami melanjutkan pendakian. Beberapa jam kemudian, kami sampai di Tanjakan Setan. Di tempat ini lebih mencekam lagi, manakala kami beristirahat dan merebahkan tubuh kami di bawah tenda. Keputusan beristirahat ini kami ambil karena hari telah memasuki senja. Di malam harinya, sebuah kejadian aneh kembali berlangsung, persis pada tengah malam. Rudi yang terjaga dari tidur mengaku melihat ada 5 jasad perempuan yang seperti menempel di atas perbukitan dekat kami berkemah. Rudi yang terkenal sangat pemberani pelan-pelan membangunkan anggota tim yang lain. Namun apakah yang terjadi? Manakala kami semua telah terbangun, kelima jasad yang tertempel itu pun lenyap. Tapi kami semua sempat melihatnya. Kelima jasad perempuan itu sepertinya telah lama mati. Tubuh mereka kurus kering dengan pakaian compang-camping. Entah siapa mereka. Kami tak berani menyusun dugaan. Di pagi harinya, dari Tanjakan Setan, kami mencoba membidikkan kamera untuk merekam alam sekitar Merbabu. Setelah itu, kami pun mulai melanjutkan perjalanan menuju Pasar Setan. Di tengah-tengah perjalanan, Thomas yang telah diperingatkan agar tidak memakai baju merah, rupanya nekat memakai baju larangan tersebut. Ujung-ujungnya Thomas kesasar ketika hendak buang air kecil di dekat salah satu pohon. Dia kesasar sekitar 250 meter. Dia baru datang hampir sejam lamanya setelah kami duluan sampai di Pasar Setan. Pasar Setan sebenarnya tidak ada yang istimewa dengan tempat berjuluk yang menyeramkan ini, terutama pada saat siang. Secara kasat mata, semuanya tampak biasa saja. Hanya bentangan perbukitan dengan pohon-pohon besar dan kecil, juga semak belukar yang rimbun. Namun ketika di malam hari, semuanya berubah. Perubahan tersebut terjadi pada suhu udara yang mendadak sangat dingin. Begitupun keadaan di tenda-tenda kami yang tak jauh dari titik lokasi, sekitar 300 meter. Dan malam itu, sepertinya kami mendengar sebuah keramaian. Dengan sistem perseparuh anggota, kami pastikan ke arah keramaian tersebut. Ternyata setelah kami lihat dari atas, di bawah kami nampak suasana sebuah pasar, tepatnya berada di Tanjakan Setan yang telah kami lewati senja tadi. Astagfirullah, bagaimana bisa kenyataan ini terjadi dalam kebenaran yang sesungguhnya? Kami hanya bisa diam 1000 bahasa. Kami berkeinginan memberanikan diri memasuki Pasar Setan itu. Tapi untuk menuju ke sana pada malam hari jelas tidak mungkin. Di samping medannya yang cukup berat, juga kemungkinan adanya resiko gaib. Akhirnya, kami hanya bisa melihat Pasar Setan dari kejauhan. Sekitar 20 menit kami kembali ke tenda. Anggota tim yang sejak tadi berada di tenda ingin tahu juga tentang keberadaan pasar demit itu. Setelah beberapa jam kemudian, anggota tim kedua ini kembali ke tenda. Mereka menyatakan jika pasar itu masih ada. Suara keramaian pasar tersebut tidak kedengaran lagi manakala tim Mapala menyalakan api unggun. Pagi harinya, karena penasaran dengan keadaan semalam, kami turun dan mendatangi lokasi Pasar Setan itu. Sesampainya di pasar tersebut, kami tidak menemukan apapun. Jangankan bekas sampah dari berbagai jenis makanan yang mereka jual, gubuk dan barang-barangnya pun tidak ada. Apalagi gerobak bakso. Padahal semalam
kami melihat pasar tersebut sangat lengkap. Ada yang jualan es, penjual bakso, penjual soto, penjual sayuran, penjual buahan, dan lain sebagainya. Menurut keterangan warga setempat, keberadaan pasar setan itu memang ada. Dan ini sudah tidak asing lagi bagi warga yang mukim di lereng Merbabu. Sementara itu, menyangkut 5 jasad wanita yang menempel di perbukitan dan seseorang yang mati dalam posisi semedi, beberapa warga setempat menyatakan bahwa sebenarnya di pasar setan itu sering menelan korban jiwa. Namun kejadian tersebut sengaja dirahasiakan oleh warga setempat, karena bila mereka membocorkan rahasia tersebut, pasti akan menerima musibah, entah sakit, entah meninggal. Makanya mereka lebih menyayangi nyawa mereka daripada membocorkan rahasia. Konon, kebanyakan korban menimpa pada orang yang bermaksud mencari pesugihan atau orang yang tidak izin ketika hendak memasuki pasar setan. Makanya warga selalu mengingatkan para pendatang, pendaki, atau pencari pesugihan agar sebelum masuk ke lokasi Merbabu harus memberi salam terlebih dahulu. Bagi yang belum pernah mendaki Merbabu, mungkin sulit percaya dengan adanya pasar setan itu. Tapi jika ingin bukti, silakan saja daki Merbabu. Demikianlah kisah tentang pasar setan di puncak Merbabu. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.